Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aranal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa aranal batila batila warzuqna tinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita masih diberikan taufik dan hidayah. Di samping kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya, berupa nikmat sehat, berupa nikmat umur panjang, nikmat kekuatan, nikmat rizki, dan berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Sudah sepatutnya kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan terus kita bersyukur, rajin mensyukuri nikmat-nikmat yang ada tadi, akan membuahkan rasa cinta kita kepada Allah, dan tetap hal ini harus ditunjukkan rasa syukur kita dengan memperbanyak ibadah dan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sampai datang kepada kita kematian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan beriman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada istri-istri beliau yang tercinta, serta setiap pengikut yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan ingatlah manfaat salawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW, cuma sekali salawat, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Kalau salawat dari Allah untuk Nabi, ini adalah mengandung makna rahmat sekaligus pujian Allah kepada Nabi SAW di sisi malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan kalau salawat untuk manusia itu berarti rahmat dan ampunan untuk kita. Artinya kalau kita bersalawat sekali pada Nabi, maka kita akan mendapatkan rahmat atau mendapatkan ampunan 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Model kepemimpinan kita di zaman ini, termasuk di negeri kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang memimpin dengan amanah dan juga memiliki tutur kata yang baik. Namun juga ada pemimpin yang punya model sebaliknya. Ada kisah yang ini kita bisa ambil ibrah atau mengambil pelajaran dari zaman silam. Ini sejak masa para sahabat radhiyallahu anhum.
Di mana di masa para sahabat terdapat juga seorang pemimpin yang terkenal sangat bengis, sangat kejam. Dan ketika itu dia mendapatkan kuasa menjadi gubernur di daerah Baghdad, yaitu di daerah Irak. Nama pemimpin ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia salah seorang gubernur di daerah Baghdad di bawah pemerintahan Khalifah Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Dia punya dua sisi sebenarnya. Banyak terkenal dari kisah-kisahnya dia adalah pemimpin yang kejam, pemimpin yang bengis. Namun perlu dipahami dia punya sisi yang lain. Dia ini adalah seorang muslim. Dan dia tumbuh dari keluarga yang baik. Dan sejak kecil dia dididik oleh bapaknya sendiri. Sampai menjadi seorang hafiz, sampai menjadi orang yang hafal Al-Quran. Dia menjadi seorang hafiz, menjadi seorang penghafal Al-Quran. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, seperti Abu Amr bin Ala, itu mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih fasih, lebih bagus tutur katanya, dibandingkan seperti Al-Hasan Al-Basri, yaitu ada pada diri Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi satu sisi dia punya sisi baik, dia seorang hafiz Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Satu sisi dia dikenal sebagai pemimpin yang bengis. Kebengisannya, kekejamannya itu mulai muncul sejak masa Abdullah bin Zubair. Ketika itu Abdullah bin Zubair itu melakukan perlawanan dengan Abdul Malik bin Marwan tadi yang kami sebutkan. Abdul Malik bin Marwan kemudian mengangkat Hajjaj bin Yusuf untuk menjadi pemimpin pasukan. Akhirnya terjadilah peperangan ketika itu dan dimenangkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Akhirnya ketika itu dari situlah dia diangkat menjadi gubernur di daerah Irak. Dia diangkat menjadi gubernur di daerah Irak. Kemudian di masa selanjutnya lagi Hajjaj juga berperang dengan Abdurrahman bin Al-Ash'ath. Ketika itu dia diangkat menjadi khalifah oleh rakyatnya di Irak. Kemudian terjadilah peperangan dan dimenangkan lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan ketika itu mati ribuan orang saat itu. Juga diceritakan dalam kisah yang lainnya lagi, diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Diriwayatkan memang yang namanya Al-Hajjaj bin Ats-Tsaqafi ini dari satu sisi orang yang baik. Lihat di sini Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tidak senang mabuk-mabukan. Dia punya kekuasaan namun dia tidak senang berfoya-foya untuk mabuk-mabukan. Dia menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga dia tidak dikenal senang main perempuan atau senang selingkuh. Bahkan yang dikenal, walaupun dia dikenal sangat-sangat kejam, sangat-sangat bengis, dia dikenal orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Orang yang paling banyak membaca Al-Quran, karena tadi dia adalah seorang hafiz. Sisi jeleknya, sayangnya dia adalah pemimpin yang keji, pemimpin yang bengis. Sampai diceritakan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya Hisham bin Hassan itu mengatakan, kalau mau hitung-hitung yang telah dibunuh oleh Al-Hajjaj, ketika itu dibunuhnya tidak diberi makan dan tidak diberi minum kejadian saat itu, maka jumlahnya orang yang mati ketika masa beliau itu 120.000 orang. Ya, 120.000 orang yang mati di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bahkan ketika Al-Hajjaj itu meninggal dunia, masih ada 30.000 orang yang belum dieksekusi ketika itu karena kena hukuman dari Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka kita lihat Al-Hajjaj itu dikenal sangat-sangat keji sekali. Bahkan yang dibunuh ketika itu adalah di antaranya para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama yang ketika itu juga dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, Hajjaj itu seorang muslim
Yang namanya seorang muslim meskipun dikenal sebagai pemimpin yang keji, pemimpin yang bengis, ya, tetap dia masih punya sisi kebaikan. Kalau dia tahu aturan, mungkin kejamnya iya. Namun lihat, pemimpin ini tidak senang mabuk-mabukan. Pemimpin ini tidak senang main perempuan. Pemimpin ini tidak senang melanggar peraturan-peraturan. Namun memang dari satu sisi punya kekurangan yang lainnya. Namun namanya seorang muslim tetap masih ada sisi baiknya, tidak jelek secara mutlak. Maka anggapan keliru di tengah-tengah masyarakat kita selalu menganggap bahwasanya orang muslim itu yang paling banyak korupsi. Orang muslim itu yang paling banyak berbohong. Orang muslim itu yang sering tidak jujur. Ini jelas-jelas keliru sekali. Karena tetap seorang muslim masih ada yang baik, masih ada juga sisi baiknya. Nah, tentang penyikapan para sahabat terhadap Al-Hajjaj yang dikenal kejam tadi seperti itu, datanglah ketika itu ada hadis dari Az-Zubair bin Adi. Mereka ketika itu para sahabat atau orang-orang yang hidup di masa Anas bin Malik itu mendatangi Anas bin Malik, meminta wejangan, meminta wasiat, nasihat ketika itu dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik kita tahu dia adalah pembantu Nabi SAW, berarti dekat dengan Nabi SAW. Ketika itu ditanya pada Anas bin Malik, ini bagaimana kita menghadapi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal sangat-sangat keji. Maka ketika itu Anas pun mengatakan, isbiru, sabarlah. Hadapi pemimpin seperti ini tetap diperintahkan sabar, nggak disuruh memberontak. Kemudian Anas mengatakan, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Taruhlah kalian ingin mengganti Hajjaj bin Yusuf. Sekarang ini ada yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu mati. Maka ketika itu Anas katakan, ingatlah bahwasanya biasanya ini zaman. Setelah zaman berikutnya itu pasti lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Taruhlah Hajjaj bin Yusuf itu mati gara-gara kalian itu memberontak, belum tentu kalian akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka diperintahkan oleh Anas tadi, isbiru. Sabarlah hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan untuk memberontak, namun diperintahkan untuk sabar. Karena memang kalau kita menimbang-nimbang maslahatnya dalam kondisi seperti ini, maslahat untuk orang banyak lebih didahulukan daripada maslahat untuk kepentingan cuma segelintir orang atau individu atau pribadi. Maka ketika itu inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik, karena inilah yang dia dengar juga dari Nabi SAW. Tetap taat kepada pemimpin, walaupun itu adalah pemimpin yang zalim, bengis maupun kejam. Apalagi kalau pemimpin tersebut itu adalah orang yang memperhatikan sholat. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang kalian cinta pada mereka, dan mereka pun cinta pada kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Lihat di sini dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu mendoakan kalian, pemimpin itu mendoakan baik pada rakyatnya. Dan rakyatnya juga mendoakan baik pada pemimpinnya. Sejelek-jelek pemimpin kalian, kata Nabi SAW, adalah yang kalian membencinya dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang? Alias, bolehkah kami memberontak mereka? Mereka keji, mereka kejam. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, la ma'aqamu fikumus sholah. Tidak boleh selama pemimpin itu mendirikan sholat, tidak boleh ada yang berontak. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka mendirikan sholat tetap wajib ditaati. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian ada yang kalian tidak suka, maka bencilah amalannya. Bencilah amalannya dan janganlah kalian memberontak lepas dari ketaatan kepada mereka. Artinya tetap wajib taat saat itu. Dan Nabi SAW juga ingatkan,
Sifat jahiliyah itu diantaranya itu adalah tidak mau taat kepada pemimpin dengan alasan tadi pemimpin tadi adalah pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Walaupun dia punya kebaikan yang lainnya, namun dari sisi yang lain karena melihat tidak adilnya, ya akhirnya rakyat itu ingin memberontak. Nabi SAW itu mengatakan, man kariha min amirhi syai'an falyasbir. Siapa saja yang melihat pada pemimpinnya ada hal yang dia tidak sukai, falyasbir, maka sabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan, kepada pemimpin satu jengkal saja, maka dia itu mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah, karena orang jahiliyah itu tidak memiliki pemimpin. Tugas kita kalau begitu apa? Tugas kita banyak-banyak doakan kebaikan pada pemimpin kita. Dikatakan oleh para ulama, diantaranya Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam." Andai saja aku memiliki doa yang mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu doa ini aku akan tujukan kepada pemimpinku. Fudail itu ditanya, "Kok sampai engkau doakan pemimpinmu?" Ia menjawab bahwasanya, kalau aku mendoakan pemimpin, kalau pemimpinku itu baik, maka rakyatnya juga akan ikut baik. Kalau pemimpin didoakan baik, dia akan memimpin rakyatnya juga dengan baik, maka rakyat pun juga akan ikut baik ketika itu. Maka untuk kisah tadi dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pernah orang-orang ketika itu ingin membunuh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka dijawab tadi, andai saja Al-Hajjaj bin Yusuf tadi mati, belum tentu yang datang setelahnya, setelah Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik. Biasanya yang namanya zaman makin ke depan, ya, akan mendapati zaman yang lebih jelek daripada sebelumnya. Maka memang yang dikatakan tadi oleh Nabi SAW benar, bersabarlah dan banyak doakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kesimpulannya dari pembahasan kita kalau mendapati seorang pemimpin yang memang tidak kita sukai, maka solusi yang ditawarkan oleh Nabi SAW sejak dulu, bahkan ini yang terjadi di masa para sahabat juga, diperintahkan untuk bersabar dan banyak mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Di samping itu, kita diperintahkan untuk memperbaiki diri, karena para ulama itu katakan pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mereka katakan, kama takununa yuwalla alaikum. Keadaan kalian wahai rakyat itu sama dengan keadaan pemimpin kalian. Pemimpin kita itu bisa banyak korupsi, itu karena rakyatnya juga sering korupsi. Pemimpin itu ada yang sering berbohong, juga keadaan rakyatnya juga sering berbohong. Pemimpin itu ada yang tidak menepati janji, karena keadaan rakyatnya juga demikian. Oleh karena itu yang ditawarkan oleh para ulama, sabar, banyak doakan kebaikan pada pemimpin, di samping rakyat itu terus memperbaiki diri, memperbaiki akidahnya, dan berusaha untuk berada di jalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau, maka Allah akan membalas salawatnya itu sekali, akan dibalas dengan 10 kali. Dan yang namanya salawat itu adalah, kata Abul Aliyah, pujian Allah yang terbaik di sisi para malaikatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Marilah kita manjatkan doa pada Allah, mugi-mugi doa kita senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz zulumati ilan nur. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami adalah orang-orang yang baik. Allahumma wafiqhum lima fihi solahuhum wa solahul islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi umat Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugas-tugas mereka sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rabb semesta alam, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.